Halo teman-teman, pada video kali ini gue pengen ya dibilang touring kependekan kali ya, cuma 95 kiloan, mungkin short touring kali ya. Tapi kali ini gue nggak sendirian, gue bareng temen gue, Bapak Abel tuh ada di warung Burjo. Kita mau sarapan dulu. Ya ini pagi ya, sekitar jam berapa ya sekarang ya? 5:30 ya. Kita mau ke Puncak 2 hari ini. Kita mau ke salah satu cafe di sana yang kemarin kita sempat lihat di Instagram dan sepertinya agak bagus tempatnya ya. Nah kali ini gue nggak bawa motor yang proper untuk touring ya. Gue bawa motor tua cuy. Hari ini kita motor jadul-jadulan. Yuk kita lihat motornya kayak apa. Nah hari ini kita berdua bawa motor yang sudah berusia usur. Temen gue si Abel bawa Jupiter Jet, gue bawa si Bejo bawa C70. Nanti ini tasnya nggak gue tenteng ya, nanti akan gue ikat di belakang. Ini gue juga bawa tripod buat kamera DSLR. Jadi harusnya udah cukup lah ya, jas hujan, perlengkapan segala macam ada di dalam tas ini. Nggak gue tenteng di punggung karena perjalanannya 90 kilo. Kalau ditenteng di punggung pegel juga sih. Jadi ya better mungkin gue ikat semua di motor. Oke, kita mau sarapan dulu. Nanti nextnya langsung udah di atas motor ya. Dadah. Nah, video kita mulai dari kamera Xiaomi dulu ya, seperti biasa. Di sini kita berangkat sekitar jam 6 pagi lah ya, habis sarapan. Dan di sini itu kita start dari daerah Kemanggisan. Nah, untuk rutenya sendiri sebenarnya menuju Puncak 2 itu ada 3 jalur ya. Yang pertama itu lewat Depok, kedua lewat Jonggol, terakhir itu lewat Parung. Nah cuma kalau lewat Depok itu gue agak bosen ya, karena setiap kali gue naik motor sendirian ke daerah Sentul atau Bogor tuh rata-rata lewat Depok. Jadi bosen lah ya sama jalurnya. Kalau lewat Jonggol jalurnya itu nggak bagus ya untuk motor tua, agak terlalu ekstrim ya untuk si Bejo. Jadi kayaknya kalau jalur yang lebih ramah untuk si Bejo ini mungkin kita lewat jalur Parung lah ya. Nah untungnya karena kita berangkat ke Puncak 2-nya itu Sabtu pagi, jadi kita itu nggak kena kemacetan jalan. Nah ini aja kita nggak pakai waktu lama udah sampai di daerah Pondok Indah Mall. Untungnya jalannya lega sih, jadi ya nggak perlu stres dengan macet-macetan ya. Nah di tengah perjalanan gue merasa ada yang aneh nih, yaitu footstepnya si Bejo tiba-tiba berasa goyang. Wah di sini gue panik, gue takut ada baut yang kendor. Jadi daripada nanti di jalan tiba-tiba footstepnya jatuh kan atau kenapa-napa, akhirnya gue sama Abel buru-buru deh nyari pom bensin terdekat untuk minggir dulu sebentar. Nah nggak pakai lama kita akhirnya minggir di Pertamina terdekat ya. Pertamina pertama yang kita lewatin, kita langsung minggir dan di sini kita langsung melakukan pengecekan baut apa yang kendor sehingga footstepnya bikin goyang-goyang. Nah untungnya di sini gue bawa beberapa perlengkapan kunci-kunci ya di tas, karena seperti biasa kalau pergi jauh dengan Bejo gue selalu bawa perlengkapan lebih untuk kondisi-kondisi nggak terduga kayak gini. Dan ternyata setelah kita cek, nggak cuma baut doang yang kendor, ternyata juga ada rembesan oli dikit ya di bagian stander samping. Nah ini jadi perhatian kita, makanya setelah kita kencengin bautnya, sepertinya kita harus cari lagi bengkel yang buka pagi-pagi gini. Nah setelah kita ngencengin baut, kita lanjut jalan lagi. Udah far much better sih, udah jauh lebih baik, kaki juga udah nggak berasa goyang-goyang footstepnya ya. Tapi di sini gue jadi mengkhawatirkan oli gue masih banyak atau enggak ya, kan takutnya mesinnya
kepanasan karena olinya nggak ada, akhirnya overheat dan jebol di jalan. Ya jangan sampai sih, akhirnya kita di sini juga sepanjang jalan mencoba-coba lagi mencari ada nggak ya bengkel yang buka, karena kebetulan ini masih pagi banget. Ini masih sekitar jam 7 atau setengah 8 deh, gue lupa. Jadi mostly nggak banyak banget nih bengkel-bengkel yang buka jam segini, karena rata-rata kan bengkel bukanya jam 9 atau ke atas ya. Nah untungnya sekitar 10 atau 15 menit dari tadi kita berhenti di pom bensin, kita menemukan satu bengkel yang buka. Nah di sini gua ngecek kadar oli gua, untungnya masih aman ya. Jadi untuk perjalanan ke puncak sih masih oke lah, masih sanggup. Terus juga gue di sini sekalian ngecek kencengin rantai lagi, karena tadi barengan dengan si footstep kendor itu gue juga ngerasa tiba-tiba rantai gue kendor, karena ketika di jalan itu kedengeran tuh suara berisik rantainya, dan ternyata emang rantainya kendor banget. Jadi akhirnya udah deh sekalian dikencengin juga daripada nanti kenapa-napa di jalan kan ke depannya. Nah, untuk footage dari kamera Xiaomi berarti sampai di sini ya, karena ternyata setelah dari bengkel itu gue coba untuk record lagi dari si Xiaomi, nggak bisa karena memorinya habis duluan. Jadi di sini memorinya menyerah duluan ya dibandingin sama baterainya. Nah untuk dari lanjutan sisi GoPro nanti kita lanjut ketika gue sudah sampai di daerah Gunung Gelis ya. Mungkin nama daerahnya kalau nggak salah itu Cottage Gunung Gelis atau Villa Gunung Gelis deh. Oke, tanpa berbasa-basi lebih jauh, cus kita lanjut ke bagian GoPro. Nah, ini sekarang kita sudah di daerah Gunung Gelis ya, dan di sini juga medan dari jalannya juga sudah mulai agak menanjak-nanjak banyak ya. Dan di sini udah kelihatan nih, berasa kalau si Bejo itu disiksa. Mesinnya udah banyak banget ngeluarin suara ngeraung-ngeraung, karena maklum lah ya, mesin dari motor cc kecil kan cuma 100 dipaksa naik dengan jalur-jalur yang banyak tanjakannya. Jadi ya maklum aja, pasti akan lebih terasa tersiksa. Namun, meskipun jalan-jalannya itu banyak yang nanjak sehingga menyiksa si Bejo, tetap aja menurut gue jalannya terasa refreshing banget ya. Salah satunya adalah karena jalanannya nggak macet, terus juga kanan kirinya banyak pemandangan pohon-pohon yang sejuk ya. Jadi bener-bener nge-refresh pikiran banget sih. Nah, untuk nge-refresh pikiran kalian juga, berikutnya kita lihat jalan-jalan lika-likunya lewat. Dengerin lagu yuk.
Nah, setelah tadi kita cuci mata lewat pemandangan-pemandangan hijau dan jalan yang berliku-liku, nggak lama setelah itu, sekitar 15-20 menit dari tadi ya, itu akhirnya kita keluar ke daerah sekitar Cisarua ya. Ini udah mau memasuki daerah puncak. Nah, setelah kita keluar ke jalan gede sih nggak terlalu macet ya, karena kalau dilihat dari Google Maps, macetnya itu masih agak ke depan lagi. Biasa, penutupan jalan pergantian antara arus naik dengan arus turun. Nah, ini nih udah mulai ketemu nih sama arus-arus dari padat sama macetnya kendaraan yang mau naik ke puncak juga. Nah, mungkin nanti daripada kita bosen ngeliatin macet ya, mending nanti untuk bagian macetnya kita skip aja ya. Dan setelah kita melewati tadi beberapa saat kemacetan yang agak menyebalkan, sekarang kita kembali ke jalan yang lebar dan berliku-liku dan lancar. Dan pemandangan kiri kanannya juga menyegarkan mata ya, karena kali ini pemandangan kiri dan kanannya itu nggak cuma pohon hijau. Di sebelah kiri tuh kita bisa ngelihat kota di bawah, karena kita sekarang posisinya udah tinggi ya, jadi kita bisa ngeliat ke bawah dan pemandangan tuh keren banget. Selain itu juga di depan mata itu ada pemandangan gunung-gunung, bayangan gunung ya. Dan wah, itu sih bener-bener nyegerin mata banget ya, parah. Di sini juga beberapa kali gue pas-pasan dengan anak-anak Maksi yang lagi touring juga mungkin ya, antara touring atau mungkin San Mori agak jauh ya ke arah puncak. Dan oh iya, di sini hal lain yang gue rasain selain mata gue seger adalah jari-jari gue kedinginan. Karena kebetulan gue ke puncak ini memakai sarung tangan yang nggak full ya. Gue pakai sarung tangan yang setengah doang. Jadi ya ini dampaknya, tangan-tangan gue yang nggak ketutup oleh sarung tangan tuh berasa dingin abis. Dan juga gue nggak expect kalau celana outdoor yang gue pakai itu tembus main dinginnya. Meskipun dinginnya nggak separah yang ada di tangan gue berasanya, tetap aja sih lumayan bikin agak menggigil. Ngomong-ngomong, sambil kita menikmati pemandangan puncak yang gue sajikan di layar, kita dengerin lagu lagi yuk.
Nah, saking keenakannya kita meliuk-liuk ngelewatin jalan, ngeliatin pemandangan, nggak kerasa kita akhirnya ngelewatin Puncak Pas. Nah, setahu gua, kalau dari arah Google Maps ya, kalau udah ngelewatin Puncak Pas sih harusnya udah deket. Udah paling sekitar 10-15 menit lagi sampai ke tempatnya. Tapi 10-15 menit itu kalau pakai motor normal ya. Kalau pakai motor tua yang jalannya seadanya pelan-pelan sih, ya mungkin bisa lebih kali ya. Tapi intinya ya udah nggak jauh lagi lah perjalanannya. Nggak berapa lama dari tulisan Puncak Pas, nanti kita akan ketemu sama baliho yang tulisannya Le Eminence. Atau mungkin untuk mempermudah ya, takutnya nanti tulisan balihonya atau gambar balihonya gonta-ganti kan, patokannya adalah ketemu pos polisi warna biru di sebelah kiri. Nah itu kita masuk belok kiri. Nah setelah belok kiri dari jalan Puncak Pas, jalannya akan kembali mengecil ya. Mengecil dalam artian jalannya cuma 2 baris doang, 2 jalur doang. Dan kedua jalurnya juga kadang menyempit ya, karena bisa dibilang setelah belok kiri ini kita lebih masuk ke daerah yang bisa dibilang pemukiman ya. Dan jalannya pun kembali lebih menantang ya, karena ada beberapa tanjakan yang agak ekstrim ya menurut gue untuk dilewati oleh motor-motor yang cc-nya kecil ataupun motor-motor yang usianya tua. Jadi ya si Bejo kembali meraung-raung deh mesinnya. Ya nikmatin aja lah ya, berhubung juga perjalanannya dikit lagi sampai di tempat tujuan. Ya sambil menikmati pemandangan jalan, nih kalian gue suguhin juga deh beberapa cuplikan perjuangan si Bejo melewati beberapa tanjakan di jalan-jalan menuju akhir tempat tujuan kita. Dan akhirnya kita sampai di tujuan kita, yaitu di Warung Pengkol Cisereh. Kita sampai sini jam 10, yang berarti kira-kira perjalanan kita memakan waktu 4 jam ya. Tadi kan kita dari Jakarta jam 6 dan kita sampai di tujuan itu jam 10. Ya meleset 1 jam dari perkiraan Google Maps ya. Kalau di Google Maps sih tadi pas berangkat perkiraan waktu 3 jam. Ya maklum lah ya, kan ada berhenti-berhenti, istirahat, isi bensin, kemudian juga ganti kamera dan segala macam. Ya anggap aja 1 jam itu spare waktu untuk ngurusin hal-hal seperti itu. Wah, akhirnya sampai di tempatnya. Ini kantin Warkamsi. Cuma kalau di Google Maps namanya ini nih, nanti gua show di sini. Ya ini sebenarnya Warmindo biasa sih, cuma pemandangannya itu loh mantep banget. Oh, gile gunung-gunung. Ini di sini juga spot-spot orang motor. Ya, gua mau makan dulu lah. Paling nanti sisa videonya palingan ya foto-foto gue di sini lah ya. Menunya juga standar sih guys, menu standar Warmindo lah, masih
nasi goreng, soto, mie ayam, mie rebus, seblak, ayam geprek, ya menu-menu sewajarnya lah. Oke, untuk video ngomongnya mungkin sampai di sini. Thank you kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan saya terima kasih kepada Bejo karena kamu keren banget bisa sampai sini coy. Padahal tadi tanjakannya terjal-terjal parah tapi ternyata kuat. Mantap. Oke, and see you on my next video. Bye bye.